Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Santapida dari kelas 6D Epidemiologi NIM N1A1 17124. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi logistik ganda. Regresi logistik ganda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada regresi logistik model prediksi. Yang kedua itu ada model faktor risiko. Nah, di sini kita akan membahas tentang regresi logistik ganda model prediksi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke tutorialnya aja. Baik, di sini kita akan bahas tentang model prediksi. Pemodelan dengan model prediksi bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Misalkan kita ingin mengetahui hubungan antara umur, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi ANC, merokok, dan riwayat prematur dengan kejadian BBLR. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu seleksi bivariat. Seleksi bivariat dilakukan satu persatu. Yang pertama kita analisis dulu bivariat antara umur dan BBLR. Caranya klik analyze, regresi, dan pilih binary logistik. Pada variabel dependen kita masukkan variabel BBLR. Dan pada kotak independen kita masukkan variabel umur ibu. Lalu kita klik option, checklist JI, lalu continue, klik OK. Dari hasil output, kita akan melihat tampilan blok 1 didapatkan hasil omnibus test of model coefficient signifikan sama dengan 0,97, berarti kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dianjurkan ke analisis multivariat. Selanjutnya kita cek lagi variabel ras dengan cara memanggil klik di sini, tanda panah di sini, recall, lalu klik logistic regression. Kita keluarkan variabel umur, lalu kita masukkan variabel ras. Pada variabel ras perlu dilakukan dummy, oleh karena variabel ras berjenis kategorik dengan isi lebih dari 2 nilai. Tepatnya di sini ada 3 kelompok ras, yaitu ras putih, hitam, dan lainnya. Yang pertama kita kategorikan, kita klik kategori, pindahkan ras dari kotak covariate ke kategori covariate. Lalu kita pilih fierce dan kita change, lalu continue, lalu kita klik OK. Dari uji didapatkan p-value 0,82, berarti kecil dari 0,25, sehingga variabel ras dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya kita panggil, kita klik lagi, kita keluarkan variabel ras, lalu kita masukkan variabel hipertensi, klik OK. Nilai signifikan antara hipertensi dan BBLR adalah 0,45, berarti kecil dari 0,25, berarti masuk dalam multivariat. Selanjutnya kita cek lagi kelainan uterus, kita panggil lagi, keluarkan HT dan masukkan variabel uterus, kelainan uterus, klik OK.
Didapatkan p-value sebanyak 0,24, berarti kecil dari p-value 0,25, maka variabel kelainan uterus dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya kita cek periksa kehamilan. Kita keluarkan variabel kelainan uterus, masukkan variabel periksa kehamilan, klik OK, dan kita lihat blok 1. Pada periksa kehamilan, nilai signifikan sama dengan 0,379, berarti lebih besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa kehamilan sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Selanjutnya kita akan menganalisis antara merokok. Kita panggil lagi, kita keluarkan ANC, masukkan variabel merokok, klik OK, dan didapatkan p-value-nya 0,27, berarti kecil dari 0,25. Dengan demikian variabel merokok dapat masuk ke multivariat. Selanjutnya kita ke variabel terakhir, yaitu ada variabel prematur. Klik OK. Hasil analisis didapatkan p-value sebesar 0,09, berarti kecil dari 0,25, sehingga variabel riwayat adanya prematur dapat masuk ke multivariat. Hasil seleksi bivariat kita rangkum seperti ini. Semua variabel menghasilkan p-value kecil dari 0,25, kecuali variabel periksa kehamilan yang p-value-nya besar dari 0,25. Namun variabel periksa hamil tetap dianalisis multivariat karena secara substansi periksa hamil merupakan variabel yang sangat penting berhubungan dengan kejadian BBLR. Selanjutnya kita masuk ke modelan multivariat. Dilakukan analisis multivariat dari keenam variabel tersebut dengan kejadian BLR. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik Analyze, Regression, Binary Logistic, muncul dialog, lalu kita reset dulu, kita masukkan BBLR ke variabel dependent dan masukkan variabel yang telah diseleksi bivariat ke kotak covariat, yaitu variabel umur, ras, ke covariat, merokok, melahirkan prematur, uterus mengalami PUI, frekuensi antenatal, riwayat hipertensi. Jangan lupa variabel ras kita kategorikan ya. Terus cek continue, lalu klik OK. Kita langsung ke blok 1 ya. Di sini didapatkan hasil analisis, terlihat 4 variabel yang p-value-nya besar dari 0,05, yaitu ada variabel umur,
prematur, kelainan uterus, dan periksa kehamilan. Misalnya variabel periksa kehamilan dikeluarkan dari model. Dengan langkah yang sama kita klik logistic regression, lalu kita keluarkan riwayat periksa kehamilan, klik OK. Maka diperoleh hasilnya sebagai berikut. Setelah periksa kehamilan dikeluarkan, kita lihat perubahan OR-nya. Setelah dikeluarkan FTP, perubahan OR-nya tidak ada yang besar dari 10%. Dengan demikian, dikeluarkan dalam model selanjutnya variabel yang terbesar p-value lebih dari 0,05. Kita keluarkan dari model. Di sini variabel lebih dari 0,05 adalah umur. Kita keluarkan variabel umur dengan cara yang sama. Umur kita keluarkan, lalu klik OK. Terlihat p-value-nya. Lalu kita bandingkan p-value-nya. Sudah direkap. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita cek lagi perubahan OR. Dari analisis perbandingan OR, ternyata perubahannya kurang dari 10%. Dengan demikian, variabel umur dikeluarkan dari model. Langkah selanjutnya mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu variabel prematur. Kita keluarkan variabel prematur, lalu klik OK. Lalu kita bandingkan OR-nya. Variabel merokok dan kelainan uterus berubah jadi besar dari 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali dalam model. Model kelainan uterus dikeluarkan dalam model karena p-value-nya besar dari 0,05. Kita panggil lagi logistic regression. Kita masukkan ke riwayat melahirkan prematur dan kita keluarkan variabel kelainan uterus. Klik OK. Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel berubah besar dari 10%. Dengan demikian, variabel UI masuk kembali dalam variabel model. Akhirnya model yang dihasilkan adalah sebagai berikutnya. Jadi kita masukkan kembali variabel UI atau kelainan uterus. Klik OK. Dan akhir model yang dihasilkan adalah seperti ini. Lalu kita masuk langkah selanjutnya, uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Kalau memang tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, misalkan kita dengan merokok, kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Langkahnya yang bisa kita lakukan, kita kembali ke data, lalu klik analyze, klik regression, klik binary logistik, kita reset dulu. Pada kota dependen kita masih isikan BBLR. Pada kota covariat isikan ras,
riwayat merokok, riwayat melahirkan prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Lalu klik tombol next, lalu isikan di favorit sini smoke hati, lalu klik OK. Kita lihat blok 1, blok 2. Pada output bagian blok 2 terlihat p-value-nya 0,994, berarti lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa ada interaksi. Model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian bersifat kohort. Sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBIR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel co-founding.